Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video yang pertama ini di tahun 2021, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu di channel ini membahas apa saja sih. Nah, jadi di channel ini membahas tentang ujian-ujian ketika teman-teman ingin memasuki kampus pada tahun 2021. Nah, diantaranya itu adalah SPAN PTKIN, UMPTKIN, SBMPTN atau UTBK, dan ujian politeknik yang lainnya, misalnya politeknik kesehatan. Jadi semua akan saya bahas di sini. Saya akan membahas tentang info-info terbaru dan juga contoh-contoh soalnya. Oke, jadi di video kali ini saya khusus membahas tentang SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Oke, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih SPAN PTKIN itu. Nah, SPAN PTKIN kepanjangannya yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, jadi dari kepanjangan SPAN PTKIN itu sudah jelas bahwa arti dari SPAN PTKIN adalah seleksi nasional. Nah, di sini seleksi nasional itu menggunakan nilai rapor. Nilai rapor itu bisa juga dibantu dengan prestasi-prestasi yang lainnya, seperti sertifikat-sertifikat teman-teman yang kalian dapat semasa SMA. Nah, sertifikat ini biasanya ada peraturannya, semisalnya 3 tahun yang lalu. Ini paling maksimal ya. Jadi sertifikatnya itu bisa dimasukkan pada tahun 2021, 2020, dan 2019. Kalau misalnya ada sertifikat yang 2017 atau 18, ini tidak terlalu mendukung untuk kelolosan di SPAN PTKIN. Jadi seandainya teman-teman memiliki sertifikat semasa SMA paling tidak 3 tahun yang lalu, ini tuh bisa teman-teman masukkan pada saat mendaftar SPAN PTKIN karena itu bisa mendukung banget kelolosan kalian. Nah, kemudian kecuali dari SPAN PTKIN ini berdasarkan nilai rapor dan berdasarkan nilai-nilai yang lainnya atau prestasi yang lainnya atau sertifikat, SPAN PTKIN ini juga tanpa biaya. Nah, jadi biayanya itu ditanggung oleh pemerintah. SPAN PTKIN juga itu tanpa adanya ujian tertulis. Nah, jadi ini tuh hanya diseleksi berdasarkan nilai rapor kalian dan nilai-nilai yang lain kalian. Nah, jadi SPAN PTKIN ini merupakan seleksi nasional yang diselenggarakan oleh seluruh UIN, Universitas Islam Negeri, IAIN, Institut Agama Islam Negeri, dan STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, secara serentak dalam satu sistem yang terpadu. Nah, ini tuh diselenggarakan oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa SPAN PTKIN itu tidak memungut biaya apapun karena kalian sudah ditanggung oleh pemerintah. Bahasa lainnya itu gratis guys. Jadi kalian tinggal kumpulin nilai rapor dan prestasi-prestasi yang kalian punya semasa SMA. Karena semakin banyak prestasi, tapi itu maksimal 3 deh kayaknya, maksimal 3 sertifikat yang kalian masukkan. Tapi kalau kalian punya sertifikat yang tinggi, misalnya se-nasional, se-kabupaten, itu tuh bisa mendukung banget kalian lolos di SPAN PTKIN. Jadi pesan saya, kalau kalian ingin kuliah di UIN, STAIN, atau IAIN, kalian harus tidak boleh melewati kesempatan ini. Kenapa? Karena ini kan tidak memungut biaya apapun. Kemudian kalian hanya memberikan nilai rapor dan sertifikat-sertifikat kalian jika kalian punya. Tapi ini hanya berlaku untuk teman-teman yang ingin kuliah di UIN, STAIN, atau IAIN. Karena ini gratis guys, jadi jangan pernah lewatkan kesempatan ini, yaitu
SPAN PTKIN tahun 2021. Nah, oke guys, jadi menurut saya tentang SPAN PTKIN itu sudah jelas. Namun jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, jadi langsung saja saya akan membahas selanjutnya, yaitu UMPTKIN. Apa sih UMPTKIN itu? Nah, kepanjangan dari UMPTKIN yaitu Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, jadi UMPTKIN ini juga sama-sama dilakukan secara nasional oleh seluruh UIN, IAIN, dan STAIN yang dilaksanakan oleh sistem terpadu secara serentak dan juga ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Namun di sini UMPTKIN itu biayanya ditanggung oleh peserta UMPTKIN itu sendiri. Berbeda tadi dengan SPAN PTKIN, dia kan gratis. Kalau UMPTKIN itu kita sebagai peserta itu harus membayar. Nah, kemudian kalau UMPTKIN itu kita ada ujian tertulis. Nah, namanya juga ujian masuk. Berarti kita itu ada ujian tertulis. Beda tadi dengan SPAN PTKIN. Kita hanya memasukkan nilai rapor dan nilai-nilai yang lainnya. Jadi kalau UMPTKIN itu kita ujian tertulis. Nah, jadi itu dia tadi penjelasan tentang UMPTKIN tahun 2021. Sebenarnya UMPTKIN dan SPAN PTKIN itu hampir sama. Sama-sama dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN, IAIN, dan STAIN. Sama-sama juga ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan dilaksanakan juga oleh panitia pelaksana. Namun untuk membedakannya, saya akan menjelaskan lagi apa sih perbedaan dari SPAN PTKIN dan UMPTKIN supaya teman-teman tidak bingung lagi. Jadi perbedaan SPAN PTKIN dan UMPTKIN itu ada beberapa poin. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Perbedaan yang pertama yaitu SPAN PTKIN itu secara nasional hanya di jaring prestasi kalian. Maksudnya dia hanya menggunakan nilai rapor dan prestasi-prestasi yang lainnya tanpa adanya ujian tertulis. Sedangkan UMPTKIN itu dia menggunakan ujian tertulis. Nah, di mana ujiannya itu ada beberapa mata pelajaran. Di sini saya akan hanya menyebutkan poin-poinnya saja atau mata pelajarannya saja. Next video saya akan menjelaskan pelajaran apa saja sih, materi-materi apa saja sih, karena saya sudah melaluinya pada tahun 2019. Jadi saya angkatan 2019 dan alhamdulillah sih lolos UMPTKIN. Oke, lanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan menyebutkan mata pelajaran apa saja sih yang ada di UMPTKIN. Jadi di UMPTKIN itu ada yang namanya ujian tertulis, yaitu yang pertama TKD, tes kemampuan dasar, itu ada dua. Yang pertama verbal dan kuantitatif. Kemudian yang kedua ada bahasa. Bahasa juga itu ada dua, ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian ada keagamaan. Keagamaannya ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Kemudian ada IPA, IPA itu biologi, fisika, kimia. Dan IPS ada 4, sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi ya. Jadi itu tadi mata pelajaran yang ada di UMPTKIN. Di next video saya akan membuka atau membongkar soal-soalnya. Oke, jadi subscribe channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi kalau kalian ingin masuk ujian tahun 2021. Oke, jadi perbedaan yang kedua SPAN PTKIN dan UMPTKIN yaitu SPAN PTKIN hanya bisa dilakukan atau diikuti oleh angkatan 2021 saja. Kenapa? Karena SPAN PTKIN itu kan menggunakan nilai rapor. Nah, jadi ini hanya bisa digunakan oleh peserta angkatan tahun 2021. Berbeda dengan UMPTKIN. Kalau UMPTKIN itu bisa diikuti oleh peserta paling lama atau paling maksimal 3 angkatan.
yaitu angkatan tahun 2021, angkatan tahun 2020 dan angkatan 2019. Jadi jika teman-teman angkatan 2019 atau tahun 2020 masih ingin mengikuti UMPTKIN, ya bisa saja, tapi tidak bisa mengikuti SPAN PTKIN. Oke, jadi itu perbedaannya. Oke, next, perbedaan yang ketiga SPAN PTKIN dan UMPTKIN. SPAN PTKIN itu kita didaftarkan oleh pihak sekolah. Nah, jadi pihak sekolah itu memberikan data-data siswanya sendiri kepada pihak SPAN PTKIN. Jadi nanti siswanya itu tinggal menunggu password dan username. Jadi password dan username itu diberikan oleh guru kepada siswanya. Nah, jadi siswanya itu tinggal langsung login saja dan langsung memilih prodi dan kampus yang mereka inginkan untuk mendaftar di SPAN PTKIN. Nah, berbeda dengan UMPTKIN. Kalau UMPTKIN itu pesertanya itu mandiri, dia harus mendaftar sendiri dan membayar pendaftarannya sendiri juga. Nah, jadi kalau UMPTKIN itu nggak ada yang namanya didaftarkan oleh sekolah, beda ya sama SPAN tadi, itu didaftarkan. Kalau UMPTKIN, kita sebagai peserta itu harus mendaftar sendiri, masuk ke website UMPTKIN sendiri. Nah, di next video saya akan menjelaskan juga bagaimana sih cara mendaftar SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja video-video saya selanjutnya, oke? Next, perbedaan selanjutnya atau perbedaan yang terakhir antara SPAN PTKIN dan UMPTKIN yaitu tentang biaya. Jadi SPAN PTKIN itu enak banget karena biayanya itu ditanggung oleh pemerintah guys. Jadi gratis, kita tinggal memasukkan nilai rapor saja. Berbeda dengan UMPTKIN, kita harus mengeluarkan biaya. Biasanya sih biayanya itu 200.000. Kemarin saya angkatan 2019 itu 200.000. Angkatan 2020 kalau nggak salah 200.000 juga, kalau nggak salah ya, atau 250 segitulah pokoknya. Jadi perbedaan yang terakhir itu adalah tentang biayanya, satu yang gratis, satu yang bayar, oke? Nah, jadi itu adalah 4 poin perbedaan dari SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Semoga teman-teman bisa mencerna dan memahami dan sudah ada gambaran mengenai SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Oke guys, jadi segitu dulu video kali ini. Mohon teman-teman untuk subscribe channel ini, like dan share ke seluruh teman-teman kalian yang para pejuang kampus tahun 2021. Nah, sebagai dukungan kalian, subscribe channel ini ya, supaya aku lebih semangat lagi buat video, supaya aku semangat buat video, karena semakin banyak yang subscribe, jadi semangat juga aku harus memberikan sharing-sharing informasi sama kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @info.umptkin, karena di sini tuh saya selalu memberikan informasi terbaru, terhot, terbaru, pokoknya baru banget. Jadi itu di Instagram itu aku selalu berikan informasi yang terbaru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi aku @leniagustin10. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.